ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Ya, kita belajar nih, kita belajar Dhamma. Masih banyak loh orang di luar sana yang seumuran kalian udah bekerja, membantu orang tuanya. Nah, kalian gunakan kesempatan yang kalian bisa duduk, ikut sekolah minggu, mendengarkan Dhamma. Nah, nanti buat manfaatnya buat kehidupan kalian yang ke depannya. Jadi kalian bisa belajar Jadi apa artinya? menghargai, belajar menghormati sesama orang lain, ya. Ya, jadi manfaatnya besar untuk nanti kalian di kehidupan kedepannya, seperti itu. Oke. Oke, siap. Oke. Tapi belum ada yang jawab loh. Kemarin minggu lalu belajar apa? Sama Lausewida, sama Kak Suli, sama Carlos ya? Carlos, siapa Carlos? Ayo, minggu kemarin belajar apa coba? Minggu kemarin. Iya, minggu lalu, minggu yang lalu. Minggu kemarin. Yuk, salah satu dong. Carlos? Kita belajar tentang Buddhis. Lagu Buddhis. Ya. Ya, nanti kita akan belajar lagu Buddhis. Kita akan nyanyi bersama lagu Buddhis. Ya. Jadi, pokoknya nanti setelah ini Kak Ari mau tanya deh, kita belajar apa hari ini? Harus ingat ya. Ya, oke. Kita next. Nah, umat Buddha. Nah, Kak Ari mau tanya nih, umat Buddha. Umat Buddha, kalau di slide ya, bisa dibaca ya, bisa diperhatikan, itu adalah seseorang yang menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Iya, jadi kalian tadi udah membacakan, memanjatkan Paritati Sarana. Ya kan? Budang saranang gacami, Dhammang saranang gacami, Sanghang saranang gacami. Nah, itu artinya aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, dan aku berlindung kepada Sangha. Kemudian, Dutiyampi Budang saranang gacami, Dutiyampi Dhammang saranang gacami, Dutiyampi Sanghang saranang gacami. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Tatiyampi Budang saranang gacami, Tatiyampi Dhammang saranang gacami, Tatiyampi Sanghang saranang gacami. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Nah, tapi nggak hanya di ucapan aja, tapi kalian harus kayak ini nih, kita praktek. Kalian sekolah minggu bersama di sini sama Kak Ari, ya kan? Ya, kalau ada yang baik dari apa yang Kak Ari sampaikan, dipraktekkan. Nggak hanya Kak Ari, mungkin Lausewida, Miss Juni, atau yang lainnya. Nah, kita berdana, meditasi, nah itulah kita sebagai umat Buddha yang baik.
Kalian anak Buddhis yang baik? Baik dong, kan kalian udah ikut sekolah minggu, kalian tadi baca parita, meditasi. Oke, kita next. Nah, ada 2 macam loh umat Buddha. 2 jenis, ada umat Buddha yang pakai jubah. Ada yang pakai jubah putih, ada yang pakai jubah coklat, ada yang seperti kita ini, cuma pakai baju biasa. Nah, ini kita sambil baca ya. Nih, ada 2, jadi umat Buddha awam sama umat Buddha yang meninggalkan kehidupan berumah tangga. Nah, kalau kita itu termasuk umat Buddha yang mana sih? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kita masuk ke umat Buddha yang mana? Awam. Iya, benar, awam. Ya, umat Buddha awam. Yaitu umat Buddha yang hidup bersama keluarga, bersama orang tua, saudara, hidup di masyarakat, mempunyai pekerjaan dan harta benda. Nah, kita umat Buddha awam. Kalau umat Buddha yang meninggalkan kehidupan berumah tangga seperti apa sih? Ayo, siapa yang bisa memberikan contoh? Siapa? Apa? Bante. Bante, bener. Samanera. Samanera, ya. Bisa baca ya. Oke, iya. Oke, jadi di dalam agama Buddha, itu kita harus menghormati sama orang yang melaksanakan sila lebih tinggi. Kalau umat rumah tangga berapa sila sih? Kita baca itu, Pancasila. Itu ada berapa sila? Pancasila, Panatipata, Weramani, Sikapadang, sama Diami. Ada berapa? 3? 5 sila. 4 sila? 5. 5 sila. Ya, 5 sila. Harus tahu ya. Oke. Kita next. Nah, ini contohnya. Ini umat Buddha yang awam, umat Buddha berumah tangga. Kira-kira gambar apa sih itu? Yang pertama? Beri hormat kepada orang tua. Iya, yang pertama itu seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Namaskara. Nah. Ada yang sering namaskara ke orang tuanya? Mungkin ketika hari ibu biasanya ya. Hari ibu biasanya ya namaskara ke orang tua ya. Pernah sekali. Pernah sekali. Mending lah daripada belum pernah, ya kan? Iya, itu jadi kita menghormati orang tua kita. Orang tua yang sudah merawat, orang tua yang sudah melahirkan. Aku pernah 2 kali. Nah, 2 kali. Aku pernah 2 kali ke orang tua. Iya, bagus. Iya, 2 kali bagus. Ada yang pernah 3 kali? Aku juga pernah waktu di aku pernah nap. Aku pernah ke Palembang. Habis itu kan ada tempat suci. Aku berdoa di tempat suci itu. Wih, Aku kasih makanan bagus. deh. Iya. Aku kasih makanan. Tadi siapa tuh yang lewat Ya, chat? Pernah tapi jarang. Kayak Oreo, habis itu kentang. Habis itu kentang goreng. Oh ya, kentang goreng kan nggak bisa. Iya. Oreo kayak. Oke. Itu kayak. Iya, bagus. Ya. Indomie kayak gitu. Iya. Itu kita
kita berarti udah menunjukkan kalau kita ini umat Buddha perumah tangga yang baik, anak-anak yang baik, karena kita sudah berbakti ke orang tua, sudah menghormati orang tua. Iya. Itu cewek orang tuanya kayak gini ya? Bener nggak sih orang tuanya kayak gini? Ini Kayak apa gini coba? Ini apa? Memberikan Kayak gini kan apresiasi. Damai bersama orang tua. kayak gini. Iya, kalau siapa? Ultraman ya? Kak Ari kok lupa sih namanya? Aku lebih suka tembakan sekarang, kalau teman aja aku lebih suka tembakan. Iya, kalau kalian nih, kalian jadi anak yang rajin, pasti mama papa seneng rajin. Makanya memberikan jempol nih, apresiasi ke kalian. Dexter, bagus. Kamu tingkatkan belajarnya ya. Lee Hao-sun. Ya, bagus. Habis itu aku baik juga. Rajin-rajin ke wihara ya. Kayak gitu. Susunya taruh di meja. Oke, itu yang Aku pertama. juga baik, sampai bawa kasih mainan buat aku. Oke, itu yang pertama, umat Buddha awam. Next. Senang aku baik. Kayak kasih robot-robotan, itu tembakan, gitu. Iya, jadi. Kenapa bapakku senang? Aku Oke. selalu aja bikin bapakku senang. Nah, Aku bantu terus. Aku bantu terus. bagus ya. Dari pagi aku bantu terus. Oke, kita Tapi lanjut aku ya. juga Nih, aku juga ada makan dan tidur. umat Buddha awam perumah tangga itu ada dua Kecuali juga. itu. Nah, ada dua. Jadi yang pertama upasaka, upasika. Yang kedua nanti kita lihat ya. Oke, jadi ini kalau dia seorang pria, ya itu disebut upasaka. Kalau wanita disebut dengan upasika. Nah, udah tahu ya sampai sini. Kemudian upasaka dan upasika. Udah tahu. Bagus. Upasaka dan upasika ini melaksanakan tadi yang setiap kali kalian sembahyang itu membacakan Pancasila Buddhis. Ya. Panatipata, Weramani, Sikapadang, Samadhyami, Adinadana, Weramani, Sikapadang, Samadhyami, Kamesu, Micacara, Weramani, Sikapadang, Samadhyami, Musawada, Weramani, Sikapadang, Samadhyami, kemudian Sura, Meraya, Maja, Pamadatana, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Nah, itu kalau untuk kita umat biasa, nah itu kita punya 5 peraturan tadi. Apa? Artinya ada yang tahu Panatipata, Weramani, Sikapadang, Samadhyami? Ada yang tahu? Aku lupa semua. Kok lupa sih? Yang Aku bertekad melatih diri untuk menghindari. Benar ya, membunuh makhluk hidup, menyakiti makhluk hidup. Ya, habis itu gak boleh menyakiti hewan. Kayak piaraan kita sendiri. Ya. Yang kedua apa? Ada yang tahu yang kedua artinya apa? Panatipata, Weramani, Adinadana. Mencuri. Iya benar, aku bertekad melatih diri untuk mengambil barang yang tidak diberikan. Nah, kita malu dong, orang kita setiap sering ke wihara, sering ikut sekolah minggu. Kita udah diajarin Lause, diajarin Bante, Kak Ari, dan lainnya untuk ya diajarin Dhamma. Kok kita masih mau mengambil barang yang bukan milik kita sih? Nah, ya jadi nggak boleh. Kita harus mempunyai rasa malu untuk berbuat jahat.
Kemudian yang ketiga, aku bertekad melatih diri menghindari. Perbuatan asusila. Iya, benar. Yang keempat, ada yang tahu? Aku bertekad Aku melatih diri menghindari ucapan bohong. apa, Felina? Aku bertekad melatih diri menghindari. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Ya, aku bertekad melatih diri untuk menghindari apa? Berbohong. Ya, berkata kasar. Mencaci maki temannya itu nggak boleh. Ya, kan aku anak Buddhis yang baik, masa aku jelek-jelekin teman sih? Masa aku berbohong sama orang tua sih? Nah, Nggak boleh berbohong. ya, Perbaikin karmanya harus berbaik. aku malu dong berbohong, kan aku sering ke wihara. Kan aku siswa Sang Buddha, masa aku berbohong sih? Nah, gitu ya. Oke, yang terakhir, yang kelima. Itu juga. Aku bertekad Melatih diri menghindari dari atau minum yang Memabukkan hasil pendidikan atau iya, benar. Benar ya. Aku bertekad melatih diri yang menyebabkan untuk menghindari makan atau minuman yang dapat melemahkan kesadaran. pikiran, memakan pikiran. Melemahkan pikiran, melemahkan kesadaran, ya kan? Iya, benar. Bagus. Ya, karena sering kebaktian kalian jadi hafal kan? Ya, bagus. Oke. Nah, selain itu, selain 5 peraturan tadi, Dan aku punya lubang kara nih, pengen ada lubang kara aku. iya, selain 5 peraturan tadi, Lubang kara lu pengen nggak nih? nah, sebagai anak Buddhis yang baik, Lubang kara aku. sebagai upasaka upasika, nah kita ini, Bagus kan lubang kara aku? iya bagus, mana rupangnya? Ya, kita juga melaksanakan atasila. Berdoa di situ. Nih, habis itu di atas juga ada nih. Ini buktinya. Gua aku ke atas dulu ya. Iya, iya. Oke, atasila. Nah, atasila itu 8 sila. Jadi itu biasanya tuh apa dikenal sebagai apa? Hari puasanya umat Buddha. Yang biasa tahu apa? Makan, tidak boleh makan setelah jam 12. PJ. Ya, nanti kita kapan-kapan belajar bareng deh. Apa sih kita ngapain aja waktu atas sila? Ya, gitu. Oke, tadi kita sebagai umat Buddha, anak Buddhis yang baik. Umat Buddha awam. Kalau pria disebut upasaka, kalau wanita disebut upasika. Ingat-ingat ya. Oke. Next. Nah, ini tadi. Umat Buddha yang telah menyatakan berlindung kepada Tiratana, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha, ini kita berkewajiban untuk melatih Pancasila Buddhis dengan sungguh-sungguh. Ya, harus dengan sungguh-sungguh. Tidak mencuri, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berkata dusta, dan tidak makan atau minum yang dapat melemahkan kesadaran. Oke. Next. Nah. Mami siapa main? Enggak. Yang kedua, kalau tadi kan upasaka sama upasika. Nah, yang kedua ini pandita. Biasanya kan kalau kalian ikut kebaktian, itu kan biasanya ada yang memimpin puja bakti, ada yang memberikan ceramah. Biasanya kalau selain bante, ya ini pandita.
Ada yang tahu? Ada yang pernah lihat itu yang digambar siapa? Yang di PowerPoint? Ayo, siapa itu? Nggak kenal. Iya, saya Kak Ari ngambil contoh yang sering ke Cetia Panyasika, yaitu Romo. Siapa tuh? Romo Piyawadi. Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah menyapa? Ada yang pernah disapa beliau? Tak pernah lihat pun. Udah, nanti kalau kita udah kita udah ke wihara lagi, ya kemungkinan kita akan ketemu lagi nih sama Romo, karena Romo ini juga sering ke seni, sering ke Cetia Panyasika. Nah, yang pertama tadi upasaka upasika, yang kedua ini pandita, yaitu upasaka upasika yang bertugas memimpin kebaktian atau memberikan ceramah dhamma. Tahu ya? Oke, kita next. Nah, sekarang ini umat Buddha yang meninggalkan kehidupan berumah tangga, kehidupan duniawi. Coba ada 3. Yang pertama apa? Anagarika. Benar, Anagarika, Anagarini. Kemudian Samanera, Samaneri. Biku sama Bikuni. Ada yang kenal di gambar siapa? Nggak mungkin nggak kenal dong. Victor. Bante siapa? Bante Victor. Iya. Masa Bante juga sering ngisi sekolah minggu, sering menyapa kalian. Masa nggak kenal ya kan? Iya, Bante Victor. Oke. Sebelum Kak Ari lanjutkan, Kak Ari mau menampilkan video. Kita lihat sama-sama ya videonya. Oke, kita lihat ya sama-sama videonya. Nanti kalau kalian mau bertanya atau kalian mau cerita sedikit, boleh. Kita tunggu sebentar ya. Bisa, kita nyanyi dulu aja ya kalau gitu. Sambil menunggu, semoga aja bisa videonya. Oke. Ada yang tahu lagu Kulangkahkan Kaki? Oke, kita nyanyi dulu ya sambil ini.
mempersiapkan di play videonya. Ada yang tahu lagu Kulangkahkan Kaki? Nggak tahu. Nggak tahu. Satu-satu kulangkahkan kaki mengikuti jalanmu. Aku taunya lagu yang dikirimin mama. Apa? Taunya lagu apa? Bar, aku puterin dulu ya. Lupa. Beneran ya? Yang atas. Yang apa? Kulangkahkan kaki mengikuti jalanmu, oh sang Buddha. Tak terasa makin jauh melangkah, semakin ku rasakan hangat kasihmu. Kini ku sadari betapa besarnya kasih yang kau pancarkan padaku dan Sang Buddha. Kasihmu seperti sejuknya udara yang mengalir di relung nafasku dan hidupku. Ku langkahkan kaki selalu di jalanmu. Ku langkahkan kaki menuju kebahagiaan. Langkahkan kaki
Oke. Tahu nggak lagu itu? Kita ulang sekali lagi ya. Ini. Yuk. Oke, sekali lagi kita baca ya. Sambil baca. Kelihatan kan slide-nya? Kelihatan lagunya? Jimmy, Jimmy, Jimmy. Slide-nya ya. Ya, ya, oke deh. Yuk, kita nyanyi, harus nyanyi. Yang masih Jimmy, 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 Jimmy. Richard nyanyi yang kenceng. Aku nggak tahu lagunya apa. Itu. Aku nggak tahu. Baca ya. Oke. Aku soalnya belum bisa baca. 1, 2, 3. Satu-satu ku langkahkan kaki mengikuti jalanmu, oh Sang Buddha. Langkah semakin ku rasakan hangat kasih-Mu. Ini ku sadari betapa kasih yang Kau panjatkan padaku, oh Sang Buddha. Kasih-Mu seperti sejuknya udara yang mengalir di relung nafasku dan hidupku. Langkahkan kaki selalu di jalanmu. Ku langkahkan kaki menuju kebahagiaan. Udah tahu? Aku nggak bisa baca. Ya sekali lagi ya, satu putaran lagi kita nyanyi ini. Tapi aku nggak bisa. Satu-satu ku langkahkan kaki mengikuti jalanmu, oh Sang Buddha. Tak terasa semakin jauh melangkah, semakin ku rasakan hangat kasih-Mu. Ini ku sadari betapa besarnya kasih yang Kau panjatkan padaku, oh Sang Buddha. Kasih-Mu seperti sejuknya udara yang mengalir di relung nafasku dan hidupku. Ku langkahkan kaki selalu di jalanmu. Ku langkahkan kaki menuju kebahagiaan. Udah tahu ya lagunya? Ya, udah
karena aku nggak bisa baca. Aduh, udah kelas berapa Richard? Udah kelas berapa? 4 ya? Masa udah kelas 4 belum bisa baca Richard? Tapi aku udah kelas 5, bercanda. Udah 3 basic. Sebenarnya Ya, oke. waktu aku main kelas 5 aku nggak tahu. Itu kan virus corona ya, aku nggak tahu apa-apa. Virus corona nggak tahu apa-apa. Jadi aku nggak tahu. Ya, oke. Aku nggak tahu. Ya, kita semoga bisa ya ini. Kita mau Kak Ari mau memperlihatkan kalian ke kalian. Oke. Nggak bisa. To the band's king. To the band, ding, ding, ding. The band, ding, ding. The band, Oh, dari YouTube. ding, ding. Oh, kayak apa tuh? Ini kayak rock. Oke. Kok yang kelihatan di kamera cuma Richard sih, yang lainnya masih dimatiin videonya. Oke. Matiin. Kita tepuk Triratna dulu ya. Masih ingat kan? Tepuk Triratna. Tepuk Aku masih Triratna. ingat. Oh, lagu itu aku masih ingat. Kenapa? Ya, aku masih ingat. Cuman lagunya sedikit aneh sih. Oke, udah kita lihat video dulu. Lana, tepuk Lana. Kita lihat ya sama-sama videonya, nanti kalian boleh. Lana, tepuk Lana. Kukulan tepuk Lana.
Lewat makam ya, lewat kuburan. Oke. Nama saya Kriswanto Halim, umur saya 20 tahun. Saya ini ikut Pabaja yang kedua kalinya. Saya ikut lagi karena ingin melatih diri, kangen sama masa-masa dulu waktu ikut Pabaja. Banyak perubahan yang saya alami semenjak ikut yang pertama kali, makanya saya penasaran pengen ikut yang kedua kalinya lagi. Pengen tahu apa yang bakal berubah lagi dari hidup saya setelah ikut kedua kalinya ini. Pertama dia mau ikut karena sepupunya ikut, terus dia mau ikut, saya dukung. Saya tanya sama anak saya, kenapa kok tiba-tiba mau ikut pelatihan? Sebelumnya dia tidak pernah mau ikut. Dia bilang mau mempelajari Dhamma lebih dalam. Dia mau lebih tahu, mau lebih ngerti tentang Dhamma. Itu yang disampaikan anak saya kepada panitia. Terima kasih sudah menjaga anak-anak dengan baik. Harapannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dia jujur, bisa menjadi orang yang jujur, berani. Oke, bagus nggak videonya? Bagus. Bagus. Aku mau bagus aja. Ada yang mau ikut Pabaja nanti kalau ada? Richard mau jadi Samanera? Nggak mau. Carlos Dexter? Mungkin mau jadi Samanera? Aku pengen jadi duit. Jadi duit. Ya seru loh tadi. Jadi kita jadi belajar mandiri. Sama-sama. Ya kan? Biasanya tidur masih ditemenin sama mamanya. Nah nanti tidur mandiri paling sama teman-teman yang lain. Nah kalau dari video tadi, nah itu ada yang pakai jubah putih, ya kan? Nah itu menyangkut berkaitan tuh tadi sama yang di PowerPoint Kak Ari. Biasanya yang jubah putih itu namanya, kalau yang cowok namanya Anagarika. Apa namanya? Anagarika, bener. Kalau yang cewek namanya? Papanya Anagarini, bener, bagus. Ya, Anagarini. Nah, sebelum menjadi biku, kalau yang cowok namanya apa sebelum menjadi biku? Gareni. Kalau upasaka kayak Carlos, kayak Dexter, Richard, Felina, Dasanawaro ya. Ya kayak gitu. Felicia. Aku juga cuman juga. Kalau tadi yang di video tadi kira-kira masuk ke umat awam atau umat yang meninggalkan kehidupan perumah tangga? Meninggalkan ke dunia Iya, umat yang meninggalkan rumah tangga walaupun cuma sebentar ya. Kan itu Pabaja itu kan latihan cuma 2 minggu atau 10 hari. Nah itu. Nanti rambutnya digundul. Ada yang mau? Ya, aku mau. Kok nggak mau sih belajar? Kan tadi tuh ada yang pernah sekali terus malah ketagihan. Pengen lagi. Karena banyak manfaatnya. Karena dia merasa dia tadi bilangnya itu. Iya, dia menerima dapat pengetahuan baru, dapat teman baru, merasa hidupnya lebih tenang, bahagia. Iya, cuma enak. Iya, oke. Jadi tadi kalau jubah putih namanya, kalau cowok namanya Anagarika,
Kalau yang cewek namanya Anagarini. Kemudian kalau sebelum jadi biku itu Samanera atau Samaneri. Nah, setelah itu baru biku atau bikuni. Tahu ya sekarang? Ya. Ya, cuman aku penasaran. Nanti kalau ketemu Kak Ari mau nyinggung-nyinggung, mau nanya ke kalian. Jangan. 10 biji. Ya, oke. Kita next. Woi, momen berharga gua. Jadi ingat-ingat ya. Sebelum itu. Ya ini tadi umat yang meninggalkan kehidupan duniawi. Oh iya, kita Kak Ari mau ngajak nyanyi sekali lagi. Kalau ini pasti lagunya tahu deh. Kita nyanyi sama-sama ya. Kalau ini pasti kalian bisa semua. Yang lirik boleh. Kita nyanyi ya, sama-sama ya. Kelihatan semua? Terlebih lupa diri dalam hidup
Iya. Dalam hidup ini. Ulang. Ulang atau pulang? Iya. Oke. Jadi hari ini Enak banget kan. ya. Oke, Kak Ari ulas lagi ya. Jadi biar kita ingat. Nah, kita sebagai umat Buddha, tadi ada umat Buddha yang perumah tangga sama umat Buddha yang meninggalkan kehidupan duniawi. Nah, kalau seperti Velina, itu namanya apa? Awam. Umat awam ya, namanya upasika. Upasika. Kalau Carlos Dexter, itu namanya? Pandita. Pandita. Carlos Dexter udah pandita ya? Ayo, kalau cewek tadi namanya upasika. Kalau Upasaka. ya benar, upasaka. Ada juga yang tadi seperti Romo Piawadi, itu yang mimpin puja bakti, terus memberikan ceramah dhamma, itu namanya pandita. Benar, bagus. Kalau seperti Bante Victor, itu termasuk ke umat Buddha yang meninggalkan? Lumayan. Iya, kehidupan perumah tangga atau duniawi. Seperti tadi yang Kak Ari tampilkan, ada video Pak Baja. Ada yang pakai jubah putih, jubah coklat. Kalau jubah putih, kalau cewek namanya Anagarini, kalau cowok namanya Anagarika. Kalau yang jubah coklat bisa Samanera Samaneri atau biku bikuni. Oh ya, kalau cowok biku, kalau cewek bikuni. Benar ya. Harus diingat-ingat itu. Oke. Oke, siap. Jadi nanti kalau ditanya hari ini belajar apa? Ya macam jenis umat Buddha. Gitu ya, ada upasaka, upasika, pandita. Kayak gitu. Nih ya, next. Oke, bentar. Tadi kalau umat perumah tangga kita melaksanakan 5 sila. Kalau biku ini tuh peraturannya lebih banyak lagi. 270. Berapa? Ada yang tahu? Tadi Kak Ari dengar. Evelyn, berapa kalau biku peraturannya? Tadi Kak Ari dengar loh. 270. 270. Kurang tepat. 270. 220. 7. Ya banyak kan? Kita cuma 5. Biku ada 227. Kalau bikuni lebih banyak lagi. Ada yang bisa nebak kira-kira berapa bikuni? 300. Benar, 300 berapa? Lebih tepatnya. 302. 300? 27. 311. Ya kan? Banyak. Ya. Jadi para bikuni itu peraturannya lebih banyak. Samaneri cuma ya lebih sedikit daripada biku sama bikuni. Ya. Kalau Samanera 100. Kira-kira berapa Samaneri? 27. Masih di bawahnya. 17. 10 ya benar. Samaneri 10 peraturan. Pulang lanjutnya. Kalau Kak Ari berapa peraturan? 5. Iya benar. Kak Ari plus itu masih ingat ya. Oke, sip. Next. Nah, oke. Di akhir Kak Ari
Kari ngingetin kalian nih, jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya. Ya, karena sekarang kan lagi Corona. Iya benar, corona. Tahu kan? Kalau keluar kita pakai masker, wajib pakai masker. Rajin cuci tangan. Rajin mencuci tangan, benar. Belajar dari rumah. Belajar dari rumah. Berdoa di rumah. Benar. Makan teratur. Hmm. Tunda bermain di luar rumah, meditasi. Ya, benar. Harus diingat terus, kita harus menjaga kesehatan. Yuk. Ya, kita beranjali semua yuk. Kita anjali. Kita anjali. Ya. Ya, kita anjali, kita baca bareng-bareng. Ya. 1, 2, 3. Terpujilah Buddha, terpujilah Dhamma, terpujilah Sangha. Aku merasa cukup, aku puas dengan apa yang kumiliki, aku tidak akan banyak mengeluh, aku bersyukur dengan apapun yang kumiliki, aku lengkap, aku cukup, aku damai, aku bahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke. Sebelum Kak Ari diakhiri, ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan ke Kak Ari? Tidak. Kok nggak ada yang tanya kapan sekolah minggu bareng gitu sama Lasawida? Kita ke Cetia Panyasika. Emang nggak kangen sama Cetia Panyasika? Kangen, itu yang aku mau tanya. Nah, Apa? ya kangen. Ya, semoga kita cepat bisa kebaktian sama-sama ya, sekolah minggu sama-sama, kumpul sama teman-teman di Cetia Panyasika. Boleh ke Cetia Panyasika. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Kak Ari akhiri ya. Ya, dadah. Ya, kita tutup dulu. Kita belum tutup loh. Oh, 5 menit. Oh, iya. Nah nih, jadi pengumuman sebentar nih kalau minggu besok kalau ada yang mau datang boleh satu dari kalian. Ya, digilir ya. Digilir misal minggu besok Jesslyn, minggu berikutnya berarti Hendro, minggu berikutnya Kayala, Kanaya, Carlos Dexter, nah gitu. Boleh ya, nggak apa-apa ya? Ya, oke. Gitu ya. Oke, sip. Kak Ari akhiri. Ya, selamat pagi. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, kita tutup dulu. Kita tutup. Ya. Kita beranjali. Ya, ayo kita anjali. Ya, kita anjali, kita tutup dengan membacakan nama Karagata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Dadah. Ya. Bye. Mau ketemu Kak Sul
Kak Soli lagi. Hey. Dah. Dah, bye-bye. Bye. Sampai jumpa minggu depan. Ini.